jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Salam sehat, salam damai bagi kita semua. Untuk memulai sapaan teduh kita, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Allah kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kami dapat menyapamu lewat sapaan teduh kami, karena kerinduan hati kami belajar memahami firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, bersabdalah bagi kami semua, anak-anak-Mu yang tetap setia menyembah-Mu lewat sapaan teduh kami. Kami berharap anak-anak-Mu ini semua bisa tetap sehat dan setiap hari bisa menyapa-Mu lewat sapaan teduh kami. Berkati anak-anak-Mu, berikan sukacita surgawi kepada setiap anak-anak-Mu yang mengikuti sapaan teduh ini. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Yesaya 5 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika seorang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, nubuatan Nabi Yesaya ini diberikan kepada bangsa Yehuda yang tidak patuh pada zaman itu. Dan hari ini juga diberikan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini berkeinginan untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Bagaimana amarah Tuhan yang tak terkendali ketika amarah itu datang, kita semua tidak akan luput dari siksaan itu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita belajar lewat firman Tuhan hari ini agar amarah itu tidak datang. Bagaimana amarah itu terjadi, sungguh sangat mengerikan. Ketika amarah itu terjadi, takkan ada sedikit pun harapan untuk mendapatkan kebebasan atau pertolongan. Musuh akan datang seperti banjir, atau yang dikatakan di sini seperti suara laut yang menderu. Kita ingat kejadian tsunami tahun 2004. Pada saat itu, bagaimana satu kejadian yang sangat luar biasa, di luar dugaan kita. Semua orang-orang lenyap hanya waktu yang singkat. Ribuan bahkan jutaan orang menjadi korban. Ke arah manapun orang-orang pada saat itu melihat, segala sesuatunya tampak suram. Semuanya menyedihkan.
semuanya memprihatinkan. Atau dilihat di gambaran firman Tuhan hari ini, ketika orang-orang memandang ke bumi, kota yang dulunya megah terang, menyedihkan, menyesakkan, menakutkan. Tidak ada secercah harapan pun pada saat itu. Tua, muda, bayi, perempuan, laki-laki, semuanya lenyap dengan waktu yang singkat. Yang kedua, gambaran yang sangat menyedihkan lagi. Bagaimana terang yang ada di langit menjadi gelap. Saudaraku, padahal setiap kita berharap, berdoa, kita melihat ke atas, kita harap bahwa di situ adalah datangnya pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Begitulah gambaran ketika Allah menutupi wajahnya, ketika murka Allah terjadi. Saudaraku, satu gambaran kehidupan kita manusia. Ketika kita diberi peringatan, ketika kita dikritik, mungkin kita tidak siap. Saya teringat satu ukiran patung yang bagus. Tapi awalnya mungkin dia tidak berbentuk. Dan pahatan demi pahatan melukai, membuang setiap yang tak berguna. Mungkin pada kayu itu dia sangat sakit ketika dia dapat berbicara. Mungkin dia merasa sakit. Ampun. Mungkin pahatannya besar, yang dibuang harus besar. Dan dikikis, mengilukan. Jadi ketika itu terjadi, mungkin dia bisa memberontak. Dia akan memberontak. Tapi setelah proses demi proses, sang ahli membentuk dia akan menjadi satu patung yang indah, cantik, dan menawan. Tapi kalau dia tidak mau, dia akan menjadi patung yang terbengkalai. Demikianlah kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Mungkin saat ini kita dilukai, dipahat, dibuang, dikikis, sakit, penderitaan demi penderitaan. Mungkin saat ini ada yang tidak lulus di ujian, yang seperti anak saya tidak bisa melanjutkan tes polisi karena kami belum 2 tahun di daerah ini. Tapi setiap proses demi proses, kita bersyukur bahwa ada Allah yang merancang kehidupan kita. Jadi kami tetap bersyukur. Allah itu baik bagi kami. Walau kecewa ya kecewa. Ketika kita sakit kecewa. Ketika kita gagal kecewa. Siapa yang tidak kecewa? Tapi hari ini, ketika kita patuh terhadap prosesnya, kita yakin
akan ada satu ukiran yang lebih bagus dan indah bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, jangan terkejut. Walau pada dasarnya banyak orang yang mendengarkan khotbah firman Tuhan, namun hanya beberapa yang ingat akan firman Tuhan. Namun firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ketika firman Tuhan hari ini menyatakan satu hukuman bagi kita yang tidak patuh, kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tetap akan kami beritakan agar nubuatan Nabi Yesaya ini tidak terjadi bagi kita semua. Karena apa? Seperti Abraham bernegosiasi kepada Allah pada saat Sodom dan Gomora ingin dihancurkan Allah, mungkin ada 5 orang yang masih setia menyembah Tuhan dan itu tidak ikut dalam siksaan Sodom dan Gomora. Mungkin itu tidak akan ikut dalam amarah dan amukan Allah. Yang 5 itu salah satunya adalah kita. Yakinkan yang selamat itu adalah saya. Katakan pada diri kita pribadi lepas pribadi. Dan agar ketika kita mendengarkan firman Tuhan menyentuh hati kita, seperti suara pahatan-pahatan tadi, mungkin pahit yang bising atau seperti suara angin yang menderu tadi. Ketika pukulan demi pukulan, gelombang demi gelombang terjadi bagi kita, itu tidak akan menghanyutkan kita. Saudara-saudaraku, ada satu harapan bagi kita semua. Ada ketakutan tersendiri ketika kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Saya selalu menggaungkan, kita tidak perlu melakukan banyak hal, cukup satu hari. Satu dulu baru 2. Sehingga satu hari kita melakukan kehendak Tuhan, hari esok juga kita melakukan kehendak Tuhan. Amarah Tuhan akan reda dan kita siap mengikuti setiap proses-prosesnya. Oleh sebab itu, sebelum murka itu terjadi bagi kita, mari bersama-sama kita bertekad untuk mengindahkan peringatan Tuhan. Salam damai, salam selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berusaha Tuhan untuk mengindahkan setiap
perkataan firman-Mu dan melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Bimbing langkah kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan di Runggun Cisalak. Tuhan berkati BPMR, biarlah BPMR, pendeta yang melayani di Runggun Cisalak, dan seluruh serayan Tuhan, pertua diakan majelis yang melayani di Runggun Cisalak semakin berhikmat untuk melakukan firman Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang ada di Runggun Cisalak merasakan pelayanan-pelayanan, karena kekuatan dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan menaungi setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tim IT, song leader, biarlah selalu melayani-Mu seperti yang Kau kehendaki Bapa. Kami juga berdoa buat Zaitun, KAKR, Permata, Muria Mamre. Semuanya tetap mampu memberikan hati dan pikirannya melakukan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pertolongan datangnya dari Engkau Bapa, biarlah mereka mendapatkan jawaban-jawaban doanya. Terima kasih Bapa atas berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu di Runggun Cisalak. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap usaha pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.